Halo guys, welcome back to my channel. Pada kesempatan konten kali ini kita akan melanjutkan worksheet kedua dari topik fisika yaitu electricity guys ya. Jadi topik worksheet kedua ini itu lebih ngebahas tentang series paralel dan combination circuit. So, as usual kalian boleh download worksheetnya itu di kolom deskripsi di bawah ini linknya. Silahkan di download ya guys ya. Dan kita akan langsung lihat pembahasan dari soal-soalnya guys. Oke, jadi ini dari yang nomor 7. Kita baca terlebih dahulu. Suppose a collection of 5 batteries is connected as shown. Jadi, kalau baterai itu, dia bisa disusun. Nah, ini simbolnya, ini misalkan ini kutub positif, yang ini kutub negatif, guys ya. Nah, ternyata baterai itu tuh sebenarnya dia bisa kebolak-balik urutannya. Kalian bisa perhatikan, guys. Kalau yang ini tuh panjangnya, positif itu yang lebih panjang ya, yang pendek itu yang negatif, seperti ini, guys ya. Kalau baterainya dia kebalikan gini, ini kan positif. Ini negatif berarti seperti ini. Nah, what is the equivalent EMF? EMF itu adalah electromotive force of the collections. Treat them as ideal sources of EMF. Nah, ini kalian bisa kalau saya seperti ini guys ya, kamu bisa tandain ya plus min seperti ini. Nah, ini tergantung kamu arah apa current-nya seperti itu. Jadi kalau saya membaca itu dari sebelah kiri guys. Jadi itu diambil EMF itu tinggal kamu totalin, tapi simbolnya itu dilihat dari yang sebelah kiri guys ya. Jadi current-nya itu saya anggap masuk dari sebelah sini ya. Ini current-nya saya pakai warna yang berbeda aja ya guys ya. Jadi kuat arusnya saya anggap masuk sebelah sini, berarti nanti ini kenanya plus dulu, berarti di sini saya tulis 3 volt, kemudian masuk dari sini kena 4,5 volt, masuk dari sini ini minus, jadi min 1,5 volt, masuk di sini kena 2 volt, dan terakhir di sini kena simbol negatif, kenanya negatif 5 volt. Hasilnya adalah 3 volt, dan itu jawaban untuk yang nomor bagian A, guys ya, 7A. Nah, what is the current through the resistor if its value is, kalau R-nya itu 3,2 ohm, seperti itu. Nah, jadi sebenarnya tinggal pakai rumus kayak gini ya, guys ya. IMF itu ya dianggap seperti voltage I kali R. Nah, nanti hasilnya itu kamu bagi, guys ya. IMF-nya itu ini jawabannya IMF-nya kan tadi 3, R-nya itu sorry berapa ini 3,2 ya. Nah, 3,2 ohm. Hasilnya itu sekitar segini, 0,9375 ya. Boleh diralat kalau misalkan saya ada salah ngitung, guys ya. Ini jawaban untuk yang nomor 7B. Nah, mungkin kalian ada yang nanya, kalau bagian 7A, saya anggap current-nya itu dari arah kanan ke kiri seperti ini gimana? Ya nanti arahnya tinggal kebalikannya aja. IMF-nya itu nanti berarti plus 5, berarti kan 5 volt, kemudian dikurangi 2 volt, kemudian ditambah 1,5 volt, kemudian dikurangi 4,5 volt, dan dikurangi 3 volt. Nah, ini pasti hasilnya adalah negatif kalau kalian coba hitung. Ya, itu hasilnya itu min 3. Nah, 3 volt guys. Nanti untuk cari current-nya itu sama sebenarnya. Jadi IMF-nya itu dibagi dengan resistance-nya ya. Ini saya kurang tulis. Jadi nanti ini min 3 dibagi 3,2. Hasilnya kan sama nih, cuma bedanya ada minusnya. Minus itu cuma beda tandanya tuh artinya kebalik gitu. Berarti current-nya sebetulnya nggak ke kiri tapi ke kanan. Seperti permisalan awal seperti itu. Oke guys, jadi itu penjelasan di bagian yang nomor 7-nya ya. Oke, kita akan lanjut ke soal berikutnya di soal yang nomor 8. Soal nomor 8 ini adalah tentang combination ya, ini udah series paralel. Nah, jadi ini sebenarnya sudah pernah nih setidaknya di SMP, tapi kita sambil mereview ya guys ya. Kita kerjakan di bagian yang warna biru, hijau terlebih dahulu. Part yang warna hijau ini adalah part yang bagian paralel. Jadi kita kerjakan 1/R, rumus untuk paralel, 1/4 ditambah 1/8. Kamu samakan penyebutnya. Ini hasilnya menjadi berapa nih guys? Ini 2 guys ya. Jadi 1/R, 3/8. Jadi R-nya adalah 8/3. Itu untuk bagian yang hijau. Nah, bagian yang mana lagi yang kita bisa gabung? Nah, bagian yang bisa kita gabung itu sekarang bagian yang ini guys. Ini bisa kita gabung. Ini kan series. Kalau series ini ya jadinya ditambah. Jadi R-nya ini totalnya adalah 3 ohm ya, ditambah. Dapatnya dari 2 tambah 1 ya. Jadi 3 ohm. Kayak gitu. Nah, kemudian mana lagi guys? Yang bagian ini sebenarnya bisa digabung ya hasil tadi penjumlahannya. Tapi buat lebih simple, kalau kamu bingung kamu boleh gambar ulang terlebih dahulu ya. Jadi gambar ulang di titik A. Ini ada 1 ohm. Nah, yang atas ini yang tadi warnanya biru, ini seperti ini. Ini tadi berapa? 3 ohm. Kemudian
Yang bagian bawah ada 3,3. Kemudian kan selesai sampai di B. Nah, yang ini tadi yang warna hijau. Yang hijau itu berapa guys? Tadi 8/3 ya guys ya. Nah, berarti kita bisa seriin lagi nih. Ya, untuk yang seri saya kasih warna biru. Nah, yang ini. Kita coba hitung. Berarti R totalnya itu 3,3 tambahin 8/3. Coba guys, tolong dibantu dihitung pakai kalkulator aja. Saya coba hitung 8/3 tambah 3,3. Wah, hasilnya 5,96 guys ya. Di sini 5,96 ohm guys ya. Ini jawaban di bagian yang bawah. Nah, selanjutnya kita coba lihat, kita coba gambarin lagi nih guys ya. Saya gambarin di mana? Di kanan sini aja ya. Ini berarti ya, ini pakai warna hitam guys ya. Ini berarti kan 1 ohm, terus kepecah guys. Ada yang tadi 3 ohm di atas, sama yang ini adalah yang baru nih, 5,96 ohm. Nah, kurang lebih seperti ini. Berarti kita lakukan secara paralel lagi ya guys ya. Jadi ini saya kasih warna oranye untuk yang ini dan ini kan paralel. Jadi 1/R sama dengan 1/3 tambah 1/5,966. Ya, panjang itu sebenarnya hasilnya. 5,966666 gitu. Nah, berarti ini kamu boleh coba hitung hasilnya. Saya hitung kalkulator langsung aja ya guys ya. Ini saya dapetin 269/537. Berarti R-nya kalau dibalik, aduh, sorry. 537 dibagi 269 sekitar 1,9999 nih ya, approach 2 ini ya. Nah, kayak begini guys. Ya, itu hampir mendekati 2 angkanya. Jadi tinggal sisanya adalah yang kayak begini ya, ini 1 ohm. Nah, ini tadi ya, yang ini titik A, ini titik B, yang ini adalah 1,996 atau 2 kamu boleh tulis lah ya. Jadi nanti final answer-nya R total itu ya, karena itu seri terakhirnya 1,996 2,996 ohm ya, atau approximate mendekati 3 ohm. Seperti itu di jawaban 8A guys ya. Silakan pause video ini sambil nyocokin jawaban kalian dengan jawaban saya. Jika kalian ada yang ingin ditanyakan, langsung ditanyakan di WA atau di kolom komentar. Dan kita akan lanjut di soal berikutnya. Nomor 8B. Nah, ini juga sama ya, combination series paralel, tapi harus hati-hati guys ya. Coba kita lihat terlebih dahulu mana yang bisa dikerjain guys. Nah, yang dikerjain itu justru yang paling kanan dulu nih. Ya, ini tuh bengkok. Kalau bengkok siku seperti ini sebenarnya dia tuh artinya seri guys. Ya, itu seri. Dia cuma tuh itu sebenarnya lurus tapi bengkok doang gitu loh. Jadi yang dikerjain tuh part yang ini guys ya. Ini berarti series R-nya itu adalah 2 tambah 2. Hasilnya adalah 4 ohm. Nah, efeknya setelah kamu membuat seperti itu, nanti di part yang sebelah ujung itu dia efeknya menjadi kayak gini. Ini bisa diubah menjadi seperti ini guys. Jadi saya gambar ya, sebagian aja yang saya gambar ya, 3 ohm. Nah, kurang lebih kayak begini, ini 1 ohm, ini kan 4 ohm. Nah, di sini nih, ini tadi nih yang kamu hitung yang warna si biru itu. Ini 4 ohm sebetulnya. Ya, yang warna part biru ini akhirnya dia akan menjadi paralel dengan yang si 4 ini. Nah, ya, jadi kita hitung secara paralel 1/R sama dengan 1/4 tambah 1/4. Result R-nya saya hitung cepat aja, nanti hasilnya adalah 2 ohm. Sehingga ending hasilnya, sirkuitnya, ya, ini memang harus satu-satu dari kanan. Dia akan menjadi seperti ini ya, ketika sudah dikerjakan. Nah, ini 3 ohm. Nah, yang bawah ini tetap 1 ohm. Nah, part yang itu saya gambarin warna hijau nih. Nah, ini menjadi 2 ohm. Seperti itu. Jadi itu jawaban di... ini belum selesai ya. Jadi ini baru sampai di tengah-tengah sini nih. Ya. Nah, ini kan ada 6 M, 6 M lagi. 6 ohm. 6 ohmnya itu saya belum gambarin di sini tadi ya. Ini adanya di sebelah sini. Nah, berarti apa yang mesti dikerjain nih? Nah, kita nggak boleh langsung 6 sama 2 paralel gitu, nggak bisa. Jadi lagi-lagi bagian yang 3, 2, 1 itu menjadi series lagi. Nah, berarti series lagi itu menjadi ya, kamu bisa langsung hitung ya, 1 tambah 2 tambah 3 itu jadi 6 guys. Nah, itu jadi, saya nggak tulis ya, itu kamu harus tulis sendiri di catatan kamu ya. Ini 6 ohm, ya ini saya tulis di sini aja deh. Nah, kayak gitu.
Kemudian apa yang mesti kamu lakukan lagi? Nah, ini 6 ohm ini dia ada satu nih di sini ya. Ini ada satu, di sini bawahnya nggak ada, gitu ya. Nah, lagi-lagi yang 6 ohm dengan 6 ohm ini menjadi paralel lagi. Ya, berarti kamu coba paralel ini. Kalau kamu hitung dengan paralel seperti ini, nanti ending dapatnya R-nya itu adalah 3 ohm. Nah, ini berarti menjadi 3 ohm. Saya pakai warna hitam di bawah kosong. Apalagi, nah di situ ternyata masih ada guys. Ini memang agak panjang dan ngejelimet nih guys ya. Semoga kamu bisa ngikutin. Ini ada yang namanya 4 ohm guys. Ya, saya pakai warna merah lagi. Ya, di sini ada nanti 1 ohm dan ini 3 ohm. Nah, berarti seperti biasa yang warna biru ini lagi-lagi jadi series lagi ya. Ini, wah, muter-muter ngalor ngidul nih. Berarti nanti R-nya itu 1 tambahin 3 jadi 4 ohm. Rangkaiannya dia menjadi seperti ini guys. Ya, ini menjadi, saya pakai warna merah dulu. Merah itu berarti ini 4, ini kan 3 ohm. Nah, ini warna biru lagi yang tadi series. Nah, kayak begini guys. Ya, balik lagi ke awal dong. Bentuknya mirip dengan yang nomor awal, maksudnya yang awal mula-mula yang ada di kanan nih kalau kamu perhatikan. Ya udah intinya sama aja kamu melakukan ini berulang lagi. Jadinya ini nanti 1 per R, 1 per 4 tambah 1 per 4, nanti R-nya itu 2, and then resultnya 1 tambah 2 tambah 3. Jadi hasilnya R totalnya, R total, oh ya, 1 tambah 2 tambah 3. Hasilnya adalah 6 ohm, guys. Ini jawabannya, guys, ya. Silakan dilakukan secara pelan-pelan. Yang penting kalian lakukan secara teliti, jadi nggak salah. Karena ini rumusnya hanya berulang-ulang kembali saja, seperti itu. Oke, guys. Ini jawaban nomor 8B. Kita akan lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 9. Soal nomor 9 ini rangkaiannya lebih simpel, guys. Tapi yang ditanya sedikit berbeda nanti, ya. Yang ditanya yang pertama equivalent resistance. Equivalent resistance itu R total. Rasanya nggak terlalu susah ya. Karena ini cuma sedikit. Ini paralel terlebih dahulu ya guys ya. Jadi paralel yaitu 1 per R. Ini kita jawab yang A dulu. Ini hasilnya adalah 1 per 12 tambah 1 per 24. 1 per R. Ini disamain penyebut. Nanti didapat nilai R-nya di sini adalah 8 ohm. Nah, 8 ohm itu nanti harus ditambahin ya, karena dia akan menjadi series dengan yang 15. Nanti hasilnya di sini adalah 23 ohm. Nah, berarti ini udah dapat jawabannya A. Seperti itu guys ya. Nah, berarti kita tinggal melanjutkan yang ditanya yang di B. Nah, ini berarti yang ditanya, what is the current of each resistor? Oke, kita cari I totalnya dulu ya guys ya. I total itu kan V dibagi R. Ini 23, supply-nya 276. Berarti itu berapa? 12 ya guys ya. Coba ya, 276 bagi 23. Ya, 12 ampere. Ini adalah supply-nya yang dari si baterai. Ya, misalkan seperti ini guys. Ini berarti ini warna biru, ini current-nya dia melewati 15. Ya, guys ya. Jadi I at yang resistor 15 ohm itu pasti jawaban 12 ampere. Ya, karena dia ke kanan sini. Nah, ini kepecah guys. Itu kepecah. Ada yang warna merah dan ada yang warna hijau. Hijau itu dia ke sini, nanti dia akan belok lagi. Nanti dia merah dan hijau bergabung menjadi yang warna biru di sini guys ya. Sama, dan dia masuk lagi seperti itu. Nah, ada beberapa cara, mau pakai perbandingan terbalik boleh di SMP atau mau cara lain. Boleh dihitung dengan voltage-nya seperti itu. Jadi misalkan seperti ini. Saya hitung voltage yang ada at di 15 ohm, itu berarti I kali R. Berarti 12, yang lewat R-nya adalah 15. Berarti 12 kali 15 hasilnya 180 volt. Jadi si baterai itu sudah kekurangan voltage-nya di ngelewatin ini 180. Ya. Jadi remaining voltage-nya itu sisanya tinggal 276 dikurangi 180. Coba, sorry ya. 276 kurangi 180 hasilnya adalah 96 volt. 96 volt ini digunakan untuk menyalakan atau resistance ya. Misalkan lampu di 12 ohm dan 24. Ya, karena paralel itu sama, itu berarti voltage-nya sama ya. Jadi V at 12 ini sama dengan, maaf,
Ini adalah I kalikan R. Berarti I-nya yang ditanya, R-nya 12 ohm. Nah, ini sama, 96. Ya, karena dia kan sifatnya paralel. Jadi I di sini adalah 8, ya. Berarti yang V at 24. Ini sama rumusnya I kalikan R. Ininya tetap 96 ya. R-nya di sini ganti 24. Jadi nanti I-nya di sini, sorry agak kecil ya. I-nya saya dapetin 4 ampere. Ya, ini jawaban di bagian nomor 9, guys ya. Sudah dapat? Saya highlight terlebih dahulu. Ini jawabannya. Dan kalau kamu lihat ya, ini sesuai dengan Kirchhoff law ya. Kirchhoff berapa tuh ya? First law ya. Yang I current yang masuk equals to total I current yang keluar di sebuah titik atau sebuah poin seperti itu, guys ya. Oke, ini jawaban di nomor 9. Kita masih ada beberapa pertanyaan lagi, tetap semangat. Kita lanjut ke soal berikutnya di soal nomor 10. Soal nomor 10 udah mulai rangkaian ini aneh-aneh banget. Jadi, yang ditanya, what is the resistance between point A dan point B? Nah, each resistor has the same R. Jadi, ini menurut saya, ya, semoga saya tidak salah, ya. Kalau misalkan salah, boleh dikoreksi ya. Ya, saya kan juga masih belajar. Jadi, A-nya ini, kita rangkaian itu bisa diubah paralel seperti ini, ya, titiknya ya. Jadi sekumpulan titik A itu sebenarnya dia paralel semua seperti ini. Nah, jadi R-nya ini kamu hitung ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 ya, kamu paralel ada 8 biji. Jadi intinya seperti ini, dan nanti didapat R totalnya adalah 1/8R. Ya guys ya. Nah, kalau ternyata ada baterai yang atau voltage 32 volt dihubungkan di titik A dan B, current-nya berapa? Nah, ini tinggal dimasukin aja ya. Tadi current-nya voltage-nya 32, R-nya kita masukin tadi ya. R-nya itu what is the current? It's resistor, guys. Nah, resistornya kan R-nya kan 2. Kenapa? Karena ini kan paralel semua, jadi voltage-nya sama. Jadi 16 ampere seperti itu ya. Ini jawaban di nomor 10, guys ya. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya biar agak cepat kontennya di nomor 11. Nah, nomor 11 ini rangkaiannya juga agak ngejelimet ya, guys ya. Pertama-tama, seperti biasa, equivalent resistance. Berarti yang dikerjain itu di bagian yang nih, saya berikan highlight warna hijau. Ya, yang warna hijau itu, nih, yang ini 1 dan 1 itu jadi 2, guys ya, yang warna hijau. Kemudian yang hijau 2 di tengah itu yang ini, paralel, guys ya. Kalian boleh coba kerjain sendiri. Nah, kurang lebih harusnya udah bisa. Saya nggak akan show jawabannya ya karena terlalu panjang ya. Jadi yang ini kan tinggal ditambahin aja R-nya itu 1 tambah 1, nanti dapatnya jadinya 2. Sedangkan kalau yang 4 ini resultnya jadinya 1/R, 1/4 tambah 1/4, nanti R-nya juga dapatnya adalah 2. Dapatnya yang ini. Rangkaiannya seperti itu. Nah, yang di bawah ini saya hanya tinggal apa ya? Ini ngejabarin lagi. Ini juga saya agak skip beberapa step nih. Jadi yang ini paralel nih, ya, yang ini paralel ya. Hasilnya itu 1, guys. Jadi saya skip bagian itu ya, itu jadinya 1/R ya. Bagi kalian yang agak slow, mesti memang pelan-pelan ngerjainnya. Ini juga 1. Nah, itu nanti kan 1 tambahin 2 tambahin 3 ya. Jadi 6. 6 sama 6 paralel ya. Intinya seperti itu. Ya, moga-moga kalian bisa ngikutin. Nah, what is the potential difference across each of the four? Nah, ini saya ngerjain yang mana dulu ya? Oke, voltage-nya itu saya pakai rumus ini, guys ya. Jadi 12-nya ini saya kali dengan perbandingan, guys ya. Jadi ini 1 ya dibagi 1 plus 2 plus 3 seperti itu, guys ya. Jadi maksudnya kayak gini, guys. Ini kan 12 volt dari baterai. Berarti di sini sama 12 volt. Betul nggak? Ya. Nah, lalu bagian yang di sini kan paralel. Ya, guys ya. Tapi ini kan nilai R-nya itu kan 1, guys. Ya, sedangkan satu ini ada, jadi maksudnya ada 2 dan 3 di sini juga ada kebagian voltage-nya seperti itu. Jadi kita harus menggunakan perbandingan, nggak bisa langsung jawabannya 12. Jawabannya itu dia 2 volt sebetulnya. Kayak gitu. Ya. Bagian 11C bagaimana, guys? Untuk yang part 11C itu ya. Nah, what is the current? Sorry ya. Nah, ini. Kita cari juga yang di 3 ohm untuk voltage-nya seperti ini. Untuk current-nya kita tinggal bagi aja dengan resistance-nya. Seperti itu, guys ya. Jadi ini jawaban di nomor yang ke-11. Nah, kita akan lanjut lagi ke soal berikutnya.
soal nomor 12. Nah, sebelum masuk ke nomor 12, please pause video ini untuk sambil nyatet karena ada beberapa formula yang akan kita pakai. Salah duanya adalah formula delta Y star dan formula Wheatstone Bridge atau jembatan Wheatstone dalam bahasa Indonesia. Ya guys ya. Oke, ini kan kita pakai di nomor 12. Nah, di sini rangkaiannya udah sangat aneh ya guys ya. Nah, ini nggak bisa dipecahkan dengan rumus biasa ya. Nah, find the equivalent resistance between terminal A and B to replace all of the resistors. Nah, di sini yang kalian perlu cek ini hasil perkalian silangnya seperti rumus Wheatstone itu ya. Sini kalau kita lihat, nah kayak gini guys. Yang biru-biru ini dan hijau-hijau dikali silang, saya cross check ya, 2 kali 4 ini sama. Kalau sama itu menurut si jembatan Weston di formula yang sebelumnya, itu artinya 0. 0 itu artinya nggak ada current yang lewat di situ. Ya. Jadi current yang lewat di sini itu 0. Nah, berarti sebetulnya kalau nggak ada yang lewat di situ, garisnya itu boleh dihilangin kayak gini. Jadi kita bisa merubah rangkaian yang awal semula menjadi seperti ini. Ya guys ya, karena dianggap bagian tengah itu tidak pengaruh apa-apa karena current-nya itu 0 kayak gitu guys. Oke, nah kita tinggal lakukan ini yang oranye ini saya ubah seperti ini karena dia kan jadi series. Nah, udah kayak begini, kamu harus menggunakan yang rumus delta dan star itu ya, yang tadi. Nah, kita akan ubah menjadi bentuknya kayak begini ya. Deltanya itu yang bentuknya yang ini nih, yang ada segitiga ini guys ya. Ini, dan ini guys ya. Kita akan ubah. Dan nilai R-nya kebetulan itu semuanya angkanya sama 444, jadi gampang ngitungnya. Jadi hasilnya R-nya 4/3. Kayak begini guys ya. Oke, kita akan coba lihat lagi. Nah, ini berarti bahwa untuk menghitung R-nya, oh sorry, R-nya itu 2/3, bukan 4/3 ya guys ya. Nah, lanjut lagi. Jadi, untuk menghitung R totalnya di sini adalah, ya, karena R-nya itu tadi 2/3, ya, ini kan diparalelin ya guys ya. Jadi, hasilnya, oh sorry, maksudnya tadi R awalnya ini benar 4/3, sorry ya, maaf, saya salah mengartikan nih. Jadi, maksudnya, part yang R biru-biru ini, itu nilainya ini. Ya, tapi yang biru 2 itu kan jadinya kan paralel. Nah, ini saya mau hitung nih guys. Ya, jadi yang atas ini saya mau hitung, hasilnya itu adalah 2/3. Sisanya kalau udah digabung jadi series, semua menjadi 6 ohm. Ya, seperti itu. Semoga cukup paham ya. Nah, current yang ngelewatin baterainya, sebenarnya kita tinggal hitung I sama dengan V per R. Yang penting kalau R total udah dapat, voltage-nya kan udah ada. Gampang. Nah, lanjut yang C. Yang C itu yang ditanya yang bottom yang di bawah. Ya, bottom yang di bawah itu sebetulnya kan yang, nah ini maksudnya yang mana nih? Yang ini ya guys ya. Kalau prediksi saya, ini masih prediksi saya karena dia gambarnya bisa disederhanakan seperti ini, dia itu juga current yang di bawah itu nilainya adalah 1 ampere. Tapi ini saya masih agak ragu guys ya. Nanti boleh tolong dikoreksi atau di cross check ke guru kalian di sekolah guys ya. Jadi demikianlah pembahasan konten kali ini di worksheet kedua tentang electricity, tentang apa sirkuit paralel dan combination. Ya guys ya. Semoga bisa membantu kalian mempersiapkan diri lebih baik lagi dalam mengerjakan soal-soal listrik dynamic. Kita akan ketemu di next video membahas soal yang lain. Terima kasih.